Belajar tanpa berpikir tidak ada gunanya, tapi berpikir tanpa belajar sangat berbahaya. Pengalaman adalah guru yang paling terbaik. Guru adalah pedoman. Pedoman adalah kemudi yang sangat berharga. Pengalaman yang tidak diperhatikan akan menghantam tubuh kita sendiri. Kalau kamu ingin menjadi pribadi yang maju, kamu harus pandai mengenal apa yang terjadi, pandai melihat, pandai mendengar, dan pandai menganalisis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Fauzi. Saya mengajar di SMA Negeri 10 Tasikmalaya. Saat ini saya sedang menjadi mahasiswa PPG di Universitas PGRI Palembang. Kali ini saya akan mengajarkan uji kinerja. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar saya? Ya, ketemu lagi pelajaran bahasa Indonesia. Pembelajaran kali ini kita sekarang akan belajar tentang teks prosedur. Sebelum dimulai saya akan cek dulu pelajaran kalian. Saya absen dulu. Siapa yang masuk? Mana? Iya. Sudah sakit terus siapa lagi? Sudah. Arfan ada? Arfan ada. Terus Febri. Mana Febri ya? Ada. Romi ada. Aimen ada. Arfan. Terus kamu siapa namanya? Halo, Arif ya. Nagil, Alia, Dinda, Rahma, Dendi, Asman, Dendi tadi, Muhammad Nazmi, Yara, Anissa, Sofi, Dinda, Delindi, terus Farisa, Tayinda, Salwa, terus Fauzi, Fadil, Abdul, Rizky Abdul, Febri, terus Faisal, Rizky Anova, Raja, Maulida, ini Randitas sehat. Bukannya masih pucat ya? Kenapa sakit apa kamu? Batuk pilek. Saya mau cek kehamilan. Semuanya dengan rapi? Iya. Kalian sudah siap belajar ya? Silakan dulu. Nah, silakan saya minta dipimpin oleh Bapak Kedisiplinan untuk berdoa belajar. Oke, anak-anak, sebelum saya mulai pelajaran yang akan saya bahas tentang teks prosedur, coba saya ingin bertanya dulu. Kita sudah belajar apa saja di kelas ini? Posisi itu sama lagi? Oke, asyik tangan. Siapa yang mengetahui apa itu laporan hasil observasi? Coba angkat tangan. Ada yang tahu? Ya, Nazmi, siapa? Bawa Nazmi, mana? Apa observasi itu apa? Pengertian teks laporan observasi adalah merupakan suatu teks yang
penjabaran atau pemaparan mengenai hasil pengamatan. Ya, penjabaran hasil pengamatan. Isinya berisi tentang berbagai informasi yang bermanfaat untuk bidang pengetahuan. Oke, bidang pengetahuan. Mana Azmi? Strukturnya apa saja? Yuk, lanjut. Strukturnya apa saja? Ya, sekarang nggak ada di sini. Struktur dari teks laporan observasi apa saja akan sudah dikasih ya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang teks prosedur. Dalam pembelajaran kali ini juga pembelajarannya. Apa yang pertama, Arif? Baca. Menganalisis teks prosedur. Tujuan yang kedua, Andi baca. Membuat teks prosedur. Jadi nanti kita akan belajar menganalisis teks prosedur. Yang kedua, membuat teks prosedur. Sebelum pembelajaran ini, coba teks prosedur itu apa? Pertama, saya bawa kunci. Kuncinya kunci berapa ya yang digunakan sama kamu? Terus kamu buka. Apakah ada langkah-langkahnya? Itu. Jadi struktur yang pertama tadi apa? Membuat sesuatu. Membuat sesuatunya dulu. Struktur yang kedua. Pemerintah bermain salah suara. Bukan, itu bisnisnya. Strukturnya. Tujuan. Yang kedua. Langkah membuatnya. Saat itu. Jadi kita pahami ya, strukturnya itu ada 3. Yang pertama ada. Yang ketiga ada. Yang ketiga ada. Contoh misalnya tujuan dari tadi membuka kendaraan. Terus langkah-langkah membuka knalpotnya seperti apa. Setelah membuka knalpot baru masuk ke penegasan ulang. Jadi penegasan ulang itu penuh umpan. Jadilah beres motor saya dibongkar. Seperti itu. Any question? Es Coklatos Matcha. Tujuan atau pernyataan umum. Es Coklatos Matcha adalah minuman yang sedang viral di masa sekarang. Banyak yang menyukai es Coklatos Matcha karena rasa matcha latte-nya yang sangat creamy dan asli berasal dari Italia. Selain itu, es Coklatos Matcha juga sangat mudah untuk dibuat. Alat dan bahan yang harus disiapkan. Alat: mangkuk, sendok, panci rebus air, dan gelas. Bahan: 2 saset Coklatos Matcha Latte, 2 Coklatos Wafer Roll, susu Ultramilk 250 ml, 1 gelas air, dan es batu. Langkah-langkah. Tuangkan 2 saset Coklatos Matcha Latte ke dalam mangkuk yang telah disediakan. Rebus 1 gelas air dengan suhu sekitar 70 derajat Celcius. Tunggu hingga mendidih. Tuangkan 10 sendok makan air yang sudah mendidih tadi ke dalam matcha bubuknya. Terus Siapkan es batu. persiapan tuangkan susu. Nah, itu ada langkah membuat teks prosedur. Jadi intinya teks prosedur itu bagaimana cara kita membuat Sesuatu. Oke, sampai sini sebelum saya masuk ke tujuan yang pertama, yaitu kalian mampu menghadapi pernyataan umum. Atau yang pertama itu apa? Tujuan. Yang pertama tujuan. Tujuannya apa? Membuat teks. Yang kedua apa? Langkah-langkahnya apa saja? Tadi siapkan alat dan bahan. Setelah itu apa lagi? Pembuatan. Pembuatan Coklatos-nya. Oke,
Oke, saya mau bertanya, air dulu atau coklat terus? Esnya diangkat. Itu pas Sudah diaduk, baru kita bisa membuat esnya itu kan? Yang ketiga. Penutupnya itu jadilah tes. Dan bisa dinikmati oleh banyak orang. Ini langkah-langkah ekskavator. Coba. Di sini siapa yang bisa memasak mie? Yang pertama, kamu apa saja? Yang pertama siapkan panci, Ya. isi air, terus panaskan sampai mendidih, lalu buka mie, terus masukkan mie ke dalam panci, Ya. terus tunggu Tunggu. hingga matang, Ya. terus buka bumbu ke dalam, masukkan ke dalam mangkuk. Ya. Setelah itu matikan kompor, lalu tiriskan mie. Jadilah masak ini. Waduh goreng. Oh. Banyak orang begini. Penutupannya gimana? Oke, di antara teman kita itu ada orang yang sangat luar biasa. Ada yang bisa membuka pasangkan motor. Kita minta menitang ngomong saja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3,
5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Silakan duduk berkelompok. Nah, video ini saya sengaja dibuatnya bisu. Jadi maksud bisu ini hanya ada gambar saja, gak ada suaranya. Kalian buatkan teks prosedurnya berdasarkan visual kalian atau gambar yang ada. Paham? Oke, sekali lagi ya. Jadi kalian buat langkah-langkahnya berdasarkan struktur teks prosedur. Yang pertama harus ada yang kedua alat-alat atau alat dan bahan. Yang ketiga penduduknya. Kita simak videonya, mungkin akan 3 sampai 4 kali saya putar.
Bagaimana request dari masing-masing kelompok? Silakan. Halo anak-anak, setelah tadi kalian belajar struktur dan unsur bahasa teks prosedur, yuk kita bersama-sama berdiskusi membuat teks prosedur dengan cara menyimak video berikut ini. Nah, kalian simak videonya. Kopinya pakai cabai. Jangan lupa kita senyum dulu ya. Minuman yang di belakang mengundang. Ini baru langkah-langkahnya gimana?
Setelah itu dimasak hingga mendidih. Sambil menunggu mendidih, haluskan 20 rawit, 10 siung bawang putih, dan 1 sendok teh garam. Setelah mendidih, saring air rebusan gula merah ke dalam mangkuk. Oh, boleh saja. Sama siapa namanya? Abi dengan Marisa. Fauji. Alat dan bahan panci, sendok, saringan, gula, kompor, daripada 250 gram gula merah, 30 gram asam, 20 gram cabai rawit, 10 siung bawang putih, 1 sendok makan garam, 500 ml air. Langkah-langkah: masukkan gula merah yang sudah dihaluskan ke dalam panci, lalu masukkan 500 ml air ke dalam panci. Simpan panci yang sudah berisi air, asam, gula di atas kompor. Lalu nyalakan kompor sambil diaduk-aduk sampai gula larut. Sebelum menunggu air gula mendidih, haluskan dahulu bumbu yang sudah disiapkan. 10 siung bawang putih, cabai rawit, dan garam. Lalu ulek sampai halus. Nah, setelah halus dan air yang tadi sudah mendidih, alangkah baiknya kita matikan dahulu kompor yang tadi menyala. Siapkan wadah dan saringan. Posisi saringan tepat di atas wadah. Lalu tuang gula yang tadi ke dalam wadah menggunakan saringan supaya ampas dari air gula tidak ikut masuk. Setelah itu, air kembali dimasukkan ke dalam panci dan tidak lupa bumbu yang sudah diulek ke dalam panci. Dimasukkan ke dalam panci, aduk sampai merata dan tunggu hingga mendidih. Setelah itu matikan kompor. Ya. Jadilah Air masukkan. Oke, siapa dulu? Tijus, silakan. Sama siapa makannya? Maaf. Ayo. Kelompok Tijus ya, silakan. Yakin, Makan garam, 500 ml air, panci, spatula, mangkuk, saringan, sendok. Langkah-langkah: siapkan 250 gram gula merah yang sudah ditumbuk. Siapkan 500 ml air, lalu rebus hingga mendidih ke dalam panci. Masukkan 30 gram asam ke dalam panci yang berisi air mendidih, lalu aduk sampai merata. Setelah itu, siapkan 20 buah rawit, 10 siung bawang putih, dan 1 sendok garam, lalu ulek sampai halus. Angkat dan saring air asam yang sudah tadi rebus ke dalam mangkuk. Setelah itu, masukkan bumbu yang sudah diulek ke dalam mangkuk yang berisi air asam. Aduk sampai merata. Sambal pempek sudah jadi. cara membuat bumbu pempek. Membuat bumbu agar menambah cita rasa pada pempek. Alat: panci, saringan, ulekan, centong, wadah. Bahan: 200 gram gula merah, 30 gram asam, 20 buah cabai rawit, 10 siung bawang putih, 500 ml air, 1 sendok gram garam. Langkah-langkah:
1. Siapkan panci, kemudian masukkan gula, asam, dan 500 ml air ke dalam panci yang sudah disediakan. Simpan panci di atas kompor, lalu nyalakan kompor. Tunggu hingga mendidih. Setelah mendidih, saring bumbu tersebut ke dalam wadah yang disediakan. 2. Siapkan ulekan, terus masukkan 10 siung bawang putih, 20 buah cabai rawit, dan 1 sendok garam. Kemudian dihaluskan. 3. Masukkan air bumbu yang sudah disaring tadi ke dalam panci dan masukkan bumbu yang sudah dihaluskan ke dalam panci. 4. Kemudian disimpan panci di atas kompor, lalu aduk sampai tercampur merata. Lalu nyalakan kompor, tunggu hingga mendidih. Setelah mendidih, matikanlah kompor. Bumbu pempek pun jadi. Selamat mencoba. Sama ini kopi juga belum rokok. Silakan Kang Nindeng dulu. Ya. Saya perwakilan dari kelompok 5. Kami mempresentasikan sebuah teks prosedur mengenai cara membuat jumbo atau bumbu kuah pempek. Tujuannya, kita memakan pempek tidak lengkap rasanya jika tidak dibarengi dengan kuah pempek yang sering kita sebut jumbo. Cita rasa yang khasnya yang pedas, manis, dan sedikit asam. Mari kita simak cara membuat cuko. Alat dan bahan. Alat: panci, mangkuk besar, cobek, spatula, gelas, saringan, mangkuk kecil, sendok, dan kompor gas. Bahannya: gula merah 250 gram, asam 30 gram, cabai rawit 20 buah, bawang putih 10 siung, air 500 ml, garam 1 sendok makan. Langkah-langkahnya yaitu: pertama, siapkan alat dan bahan. Masukkan gula merah pada mangkuk besar. Kemudian masukkan air yang dicampurkan asam. Haluskan bumbu seperti cabai, bawang putih, dan tambahkan garam. Ulek hingga halus. Terus, tiriskan gula merah yang sudah dicampurkan air asam. Setelah itu, pindahkan air gula dan bumbu halus ke dalam panci. Lalu, panaskan kembali hingga mendidih. Jangan lupa pangkat apinya, jangan terlalu besar agar tidak gosong. Setelah mendidih, tuangkan ke dalam mangkuk dan jadilah kuah cuko yang siap disantap bersama pempek. Ya, sama-sama saja. Dari mulai awal kalian membuat langkah-langkah dan bahan-bahannya. Oke, yang pertama, nanti semua sama kan? Membuat kiprah. Oh, itu yang pedas sama yang tidak? Itu suka diaduk, bukan diaduk ya, sebagai apa? Sebagai cairan pada pempek ya. Pempek itu asalnya dari mana? Oke, anak-anak, pembelajaran kali ini cukup ya. Apakah kalian sudah paham? Oke, ketika saya mengajar menggunakan media dan alat-alat bahan pembelajaran, itu memudahkan kalian tidak? Tadi saya membuat video atau menayangkan sebuah video bisu. Jadi seolah-olah pada video bisu ini kalian bisa membuat langkah-langkahnya. Nah, sebelum kita bubar, oke, ada tak di antara kalian yang bisa menceritakan? Terus ada lagi? Ya, terutama Mas. Ini ceritakan dari awal. Ayo ini, ayo. Ceritakan. Silakan, ceritakan. Apa saja yang belajar dari awal? Buat apa? Buat Teks apa? terus Sama apa? serta menerapkan Terus langkah-langkah membuat belajar terus
Air atas hijau. Celana hijau menang caset. Oke. Cluenya itu bulat. Cluenya itu bulat. Satu tambah dua. Nah, itu hanya sedikit. Lanjut. Dalam teks tersebut, apakah harus ada judulnya?